Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih semua? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan selalu semangat. Oke, bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seru kita seputar ilmu pengetahuan alam. Tapi selalu Bapak ingatkan ya, sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk berdoa dulu, membacakan doa sebelum belajar, oke? Kalau sudah, jangan lupa juga untuk menyiapkan buku paket SPS IPA kelas 5 dan juga buku catatannya. Nanti kalian catat ya hal-hal atau materi-materi yang ada di dalam video ini, oke? Jangan lupa dicatat ya, supaya kalian paham dan juga mengerti tentang materi, oke? Kalau sudah siap semuanya, maka kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Let's go! Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang makanan bergizi. Terakhir kita sudah membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia dan juga cara memelihara sistem pencernaan manusia. Nah, salah satu cara memeliharanya itu adalah dengan perbanyak konsumsi makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu apa anak-anak? Makanan yang bergizi itu adalah makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kira-kira apa saja ya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh? Nah, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada beberapa zat. Di antaranya, yang pertama ada yang namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber utama energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya karbohidrat terdapat dalam nasi, gandum, roti, dan umbi-umbian. Itulah kenapa makanan-makanan tersebut disebut dengan makanan pokok. Yang kedua, zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah protein. Protein ini merupakan zat pembangun tubuh karena fungsinya yaitu membentuk sel-sel tubuh dan juga memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, protein sendiri ada dua macam, yaitu ada protein yang didapat dari hewan disebut dengan protein hewani dan juga protein yang didapat dari tumbuhan yang bisa kita sebut dengan protein nabati. Untuk protein hewani bisa kalian temui di dalam ikan dan juga daging. Sedangkan untuk protein nabati bisa kalian konsumsi di dalam tempe dan tahu. Oke. Yang selanjutnya ada yang namanya lemak. Nah, lemak ini fungsinya apa? Fungsinya itu adalah sebagai sumber cadangan energi untuk tubuh. Selain itu bisa juga sebagai pelarut vitamin dan melindungi organ-organ tubuh. Nah, walaupun lemak ini memiliki fungsi yang baik, tapi jika kelebihan itu tidak baik juga bagi tubuh, karena jika tubuh kita kelebihan lemak akan menyebabkan kegemukan. Jadi jangan sampai kelebihan lemak ya. Zat yang berguna bagi tubuh lainnya yaitu ada yang namanya vitamin. Pastinya kalian sudah sering mendengar yang namanya vitamin ini. Nah, vitamin itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Nah, vitamin ini bisa kalian dapatkan dengan mengkonsumsi
makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin. Contohnya buah-buahan dan sayuran. Nah, vitamin ini penting bagi tubuh. Kenapa? Karena jika tubuh kekurangan vitamin, maka kerja tubuh juga akan terganggu. Jadi jangan lupa ya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin. Lalu ada zat yang selanjutnya itu disebut mineral. Nah, mineral ini merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, contoh-contoh zat mineral yang dibutuhkan oleh tubuh adalah kalsium dan fosfor. Nah, kalsium dan fosfor ini merupakan zat yang dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Biasanya bisa kalian konsumsi dalam susu atau keju. Nah, selain itu ada mineral zat besi dan juga yodium. Untuk yodium itu biasanya zatnya terkandung dalam garam. Oke. Nah, dan yang terakhir zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah air. Karena tubuh kita memerlukan air. Biasanya sehari-hari itu kita perlu minum air sebanyak kurang lebih 8-10 gelas. Nah, itu ya anak-anak. Makanan yang bergizi itu mengandung zat-zat yang tadi kita sebutkan. Oke. Nah, selain makanan bergizi, kita juga hari ini akan membahas yang namanya organ pencernaan hewan. Kira-kira apa ya perbedaan pencernaan hewan dan juga manusia? Ternyata anak-anak, untuk organ pencernaan hewan itu tidak terlalu berbeda jauh dengan pencernaan manusia, baik dari organnya maupun dari proses pencernaannya. Nah, untuk organ pencernaan hewan itu kurang lebih sama seperti manusia, yaitu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga tempat mengeluarkan sisa-sisa makanan. Bisa melalui anus atau kloaka. Nanti akan kita bahas tentang kloaka ya. Nah, untuk prosesnya sendiri juga sama. Pencernaan pada hewan itu prosesnya ada yang secara mekanis dan juga ada yang secara kimiawi yang melibatkan zat yang disebut dengan enzim. Oke. Nah, salah satu contoh hewan itu adalah kelompok serangga. Di sini Bapak contohkan serangganya itu adalah belalang. Nah, untuk belalang sendiri seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, kurang lebih sama seperti pencernaan pada manusia. Hanya perbedaannya itu terletak di bentuk dan struktur dari organ-organ pencernaannya. Jadi, organ pencernaan dari serangga itu dimulai atau diawali dari mulut, kemudian ada kerongkongan, lalu ada lambung, usus, dan juga terakhir sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh serangga akan dikeluarkan melalui anus seperti manusia ya. Nah, sama halnya juga seperti ikan. Ikan juga kurang lebih sama seperti manusia dan serangga. Makanan ikan akan masuk melalui mulut, kemudian disalurkan melalui kerongkongan menuju ke lambung dan dicerna di dalam lambung, kemudian akan disalurkan pada usus. Nah, dari usus seperti biasa, setelah sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Oke. Nah, sedangkan untuk hewan-hewan kelompok amfibi atau hewan-hewan yang bisa hidup di dua alam, di darat maupun di air. Contohnya di sini ada katak. Nah, untuk katak sendiri memang sama. Jadi makanan katak itu nanti akan masuk melalui mulut. Nah, di mulut ini katak itu memiliki lidah yang lengket untuk menangkap makanannya atau mangsanya seperti nyamuk ataupun lalat. Nah, saat nyamuk dan lalat tertangkap, masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah dan ditelan.
melalui kerongkongan masuk menuju ke lambung. Nah, di lambung tersebut makanan akan dicerna, kemudian disalurkan kembali sampai menuju ke usus. Di usus akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, dari usus setelah sisa-sisa makanan itu tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui yang namanya kloaka. Berbeda dengan manusia dan serangga serta ikan, pada amfibi ini tempat mengeluarkan sisa-sisa makanannya disebut dengan kloaka, bukan anus ya. Nah, kloaka ini merupakan saluran untuk membuang sisa-sisa pencernaan pada hewan-hewan amfibi. Oke, jadi bukan anus ya, tapi kloaka. Nah, selain organ-organ yang tadi sudah Bapak sebutkan, amfibi juga memiliki yang namanya kelenjar pencernaan seperti hati, pankreas, dan juga kantung empedu. Nah, kelenjar-kelenjar pencernaan ini fungsinya untuk menghasilkan enzim-enzim yang nantinya akan membantu proses pencernaan secara kimiawi di dalam tubuh hewan tersebut. Begitu. Nah, hewan amfibi ini proses dan juga organ-organ pencernaannya sama seperti hewan reptil. Nah, hewan-hewan reptil di sini Bapak contohkannya adalah buaya, sama seperti amfibi. Jadi makanannya nanti akan masuk melalui mulut dan dikunyah di dalam mulut, kemudian disalurkan menuju kerongkongan dan sampai ke lambung. Di lambung dicerna, kemudian akan disalurkan kembali setelah pencernaan di lambung menuju ke usus, dan sisa-sisa makanannya nanti yang sudah tidak terpakai akan dikeluarkan melalui kloaka. Sama ya, reptil dan amfibi ini dikeluarkannya melalui kloaka. Nah, di reptil ini juga, di buaya ini ada kelenjar pencernaan yaitu hati. Tadi seperti yang sudah Bapak sebutkan, hati ini fungsinya untuk memproduksi enzim-enzim yang nanti akan membantu proses pencernaan. Yang membedakan antara reptil dan amfibi, kalau di amfibi itu tadi ada lidah yang lengket untuk menangkap makanan atau mangsanya. Kalau di reptil ini dia memiliki gigi-gigi yang runcing dan tajam untuk menangkap dan mengoyak mangsanya atau makanannya ya. Selanjutnya ada hewan kelompok burung atau unggas nih. Nah, kurang lebih sih sama, tapi yang membedakan atau yang uniknya itu di sini adalah ada organ yang namanya paruh. Jadi makanan itu awalnya akan dimakan menggunakan paruh, kemudian masuk ke rongga mulut dari hewan tersebut. Di sini contohnya ayam ya. Dari paruh dan rongga mulut kemudian disalurkan melalui kerongkongan. Nah, dari kerongkongan kemudian makanan tersebut nanti akan disimpan terlebih dahulu di tembolok. Nah, ada juga yang namanya tembolok nih, yang uniknya atau yang bedanya. Tembolok ini kemudian nanti makanan disalurkan dan dicerna lagi ke lambung dan juga empedal. Oke. Setelah dicerna di empedal, kemudian makanan nanti akan disalurkan ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Nah, setelah dari usus, seperti biasa dikeluarkan melalui kloaka untuk sisa-sisa pencernaannya. Sama di hewan unggas juga ada kelenjar pencernaan yaitu hati ya. Nah, tadi ada yang namanya tembolok. Anak-anak, tembolok itu adalah tempat makanan disimpan sebelum nanti dilanjutkan ke empedal. Ingat ya, karena tembolok ini unik ada di hewan unggas. Ada tembolok dan empedal. Oke. Nah, selanjutnya hewan yang tidak kalah unik itu ada mamalia. Bapak contohkan di sini hewan mamalia itu adalah sapi. Nah, sapi itu makanannya adalah rumput.
Nah, yang menjadi unik di hewan mamalia pemakan rumput ini, mereka memiliki lambung yang di dalamnya terdapat 4 bagian. Jadi kalau di lambung manusia atau hewan-hewan lainnya hanya ada 1 bagian, di mamalia pemakan rumput ini lambungnya ada 4 bagian. Bagian-bagiannya ada apa saja? Yaitu yang pertama ada perut besar atau yang disebut dengan rumen. Kemudian bagian yang kedua ada perut jala atau retikulum. Bagian yang ketiga ada perut kitab atau omasum. Dan ada juga perut masam atau abomasum. Nah, hewan-hewan yang memiliki keunikan ini disebut dengan hewan pemamah biak atau ruminansia. Nah, hewan-hewan pemamah biak atau ruminansia ini merupakan hewan-hewan seperti sapi yang makannya adalah rumput. Contoh lain selain sapi itu ada kambing, domba, kerbau, dan lain-lain ya, hewan-hewan yang memakan rumput. Nah, karena di dalam rumput itu ada kandungan selulosa, jadi proses pencernaan pada hewan pemamah biak pun sedikit berbeda dari hewan-hewan lain. Nah, untuk prosesnya sendiri itu ada 2 kali proses ya. Nah, jadi nanti makanan berupa rumput akan masuk melalui mulut dan dikunyah di mulut. Kemudian dari mulut akan disalurkan melalui kerongkongan menuju ke perut besar atau rumen ya, tadi sudah disebutkan. Nah, dari rumen ini makanan akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Kemudian dari rumen ini dilanjutkan menuju ke perut jala atau retikulum. Di perut jala ini, makanan yang tadinya kasar dan masih berbentuk rumput akan diubah menjadi bentuk yang lebih halus yang disebut dengan bolus. Nah, perbedaannya dengan proses pencernaan hewan-hewan lain, makanan yang telah halus tadi yang bernama bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut. Nah, dari mulut ini dia mengalami kembali penghalusan dengan cara dikunyah. Nah, dari mulut ini baru kembali lagi masuk menuju ke perut jala lagi, lalu ke perut kitab. Nah, dari perut kitab masuk ke perut masam atau abomasum, mengalami lagi yang namanya pencernaan secara kimiawi. Nah, setelah itu barulah sari-sari makanan akan diserap di dalam usus. Setelah dari usus, seperti biasa, sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh hewan tersebut akan dibuang melalui anus. Nah, jadi begitu ya untuk proses tahapan pencernaan pada mamalia, khususnya hewan pemamah biak. Itu yang menjadi hal yang khas dan unik untuk hewan pemamah biak ya, karena memiliki 4 bagian lambung dan proses pencernaannya pun mengalami 2 kali proses di mulut. Oke, jadi itu dia pencernaan pada hewan. Jadi kurang lebih memang sama seperti pada manusia, tapi yang membedakannya hanya struktur dan juga bentuk organ-organ pencernaannya. Dan khususnya untuk mamalia itu ada kasus khusus ya, baik organ maupun proses pencernaannya. Oke. Nah, untuk evaluasinya anak-anak, untuk evaluasinya itu keterampilan ya di sini. Jadi nanti kalian buatlah gambar tentang sistem pencernaan salah satu hewan di dalam selembar kertas HPS. Boleh hewan apa saja. Tadi ada serangga, ikan, amfibi, reptil, burung maupun mamalia. Boleh pilih salah satu ya. Kemudian nanti kalian warnai gambarnya sebagus mungkin
dilengkapi juga dengan keterangan organ-organ pencernaan yang tepat ya, seperti tadi diberi panah dan juga keterangan itu organnya ada apa saja di dalam gambar tersebut. Oke. Untuk batas pengumpulannya paling lambat itu hari Kamis 21 Oktober 2021 ya. Tapi jika akan mengumpulkan dan sudah selesai sebelum batas pengumpulan tersebut itu sangat bagus ya. Bapak tunggu untuk evaluasinya. Semoga kalian semua paham apa yang telah tadi kita bahas bersama-sama. Semangat untuk mengerjakan evaluasinya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembahasan IPA kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan evaluasinya ya. Dan jangan lupa juga jaga terus kondisi kesehatan kalian. Apalagi sekarang sudah mulai musim hujan nih. Kita harus lebih siaga lagi untuk menjaga kesehatan kita ya. Kalau begitu Bapak pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di pembahasan seru IPA yang lainnya. Bapak ucapkan wassalamualaikum